God Lovers, percaya bahwa hari ini ada penjagaan Tuhan, ada naungan kasih Tuhan yang melindungi kita semua. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan nikmati lawatan Tuhan melingkupi kita semua. Oh, haleluya Lord. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Oh, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelambakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Oh, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Shalom God's lovers, haleluya. Kita akan lanjutkan seri tentang Kingdom Blessing. Ingat, Kingdom Blessing adalah bukan sekedar uang, bukan sekedar harta benda, bukan sekedar kekayaan. Walaupun memang gak salah kalau kita kerja keras, dengan cara Tuhan tentunya kita bisa mendapatkan kekayaan, hidup kita penuh dengan kemakmuran yang daripada Tuhan. Itu tidak salah, asal semua ditempuh dengan cara yang tepat. Tapi Kingdom Blessings yang saya masukkan di sini adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa melaksanakan, melakukan tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan kemarin kita telah belajar
tujuan pertama kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Alkitab mengatakan supaya kita berbuah lebat, be fruitful. Dan kemarin saya review sedikit bahwa Tuhan tidak ingin kita cuma sekedar setia tanpa berbuah. Kita harus setia tapi harus menghasilkan buah, di mana potensi, karunia, bakat, talenta kita maksimalkan bagi kepentingan kerajaan Allah, dan tentunya harus mensejahterakan banyak orang. Tujuan ilahi yang kedua yang Tuhan tetapkan adalah supaya kita memenuhi bumi ini, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Wow, apa maksudnya ini? Tentunya ini berbicara Tuhan menginginkan kita juga memiliki keturunan secara jasmani. Tapi jangan berhenti pada keturunan jasmani saja. Yang Tuhan inginkan adalah bukan cuman kita punya keturunan jasmani, tapi keturunan jasmani kita juga harus menjadi keturunan rohani kita. Artinya apa? Anak-anak kita harus, anak-anak jasmani harus pula menjadi anak-anak rohani kita. Kalaupun kita nggak punya anak-anak jasmani, maka kita harus tetap menghasilkan anak-anak rohani. Penting sekali saya mau mengingatkan bahwa kingdom blessing akan memampukan kita sebagai orang tua yang bisa mendidik anak-anak jasmani maupun rohani kita dalam pendidikan yang berjalan dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Saya ingatkan kepada setiap kita orang tua bahwa pendidikan rohani anak-anak kandung kita itu tanggung jawab orang tua masing-masing. Bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab pendeta, bahkan guru-guru sekolah minggu sekalipun. Justru tanggung jawab mendidik anak-anak secara rohani itu tentu tanggung jawab orang tua. Orang tua akan mengajarkan bagaimana anak-anak berdoa, bukan mereka belajar dari gereja seharusnya. Justru children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak pula akan melakukannya. Dan di sini kita orang tua dituntut menjadi teladan yang kuat bagi mereka. Supaya apa? Itulah yang disebut action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika saya tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, ada istilah, karena saya kelahiran Kota Malang, istilah yang mengatakan gajah dibelangkoni. Apa itu gajah dibelangkoni? Belangkon itu topi khas orang Jawa ya. Gajah kok dikasih topi khas orang Jawa. Gajah dibelangkoni itu rupanya perpanjangan iso khotbah ora iso nglakoni. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Ini sia-sia. Ada banyak anak-anak kecewa ketika orang tuanya pelayanan di gereja, kebaktian di gereja atau khotbah di gereja, dan dengan pulang ke rumah berbeda. Sehingga ada banyak anak-anak suka kalau orang tuanya ketika ada di gereja, karena jadi manis semuanya, jadi kelihatan baik semuanya. Saya mau katakan kepada setiap orang tua, kita harus jadi teladan, bukan cuma urusan pelayanan di gereja. Kita jadi teladan yang pertama justru di rumah. Proses pemuritan yang pertama seharusnya adalah di dalam keluarga. Maka itu tekankan bukan cuma pemuritan di dalam gereja, tapi pemuritan di dalam setiap keluarga, di mana anak-anak kandung kita muridkan mereka semua, sehingga anak-anak kandung kita menjadi anak-anak rohani setiap kita. Apakah bisa kita melakukannya seperti itu? Sangat mungkin, karena ingat ada kingdom blessing, ada berkat kerajaan, kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita bisa melakukan tujuan Tuhan dalam hidup rumah tangga kita, hidup kita. Salah satunya kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga mereka akan banyak mencontoh tentang kita. Mereka belajar berdoa dari siapa? Dari orang tua. Mereka belajar tekun baca Alkitab dari siapa? Dari orang tua juga. Dan kalau ini kita lakukan, maka dengar baik-baik, anak-anak kita pasti akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Dan tidak ada satupun mereka yang harus menyimpang ke kanan ke kiri. Semua tepat sasaran pada destiny, tujuan yang memang Tuhan tetapkan atas setiap mereka. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kemampuan kita sendiri kita tidak akan mungkin. Sebab itu saya ajak setiap orang tua, setelah kita menerima kingdom blessing, berkat kerajaan yang memampukan kita melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita, sekarang bagian kita adalah
kita rajin baca Alkitab, merenungkannya siang malam, dan anugerah Tuhan memampukan kita untuk mempraktekannya. Sebab dengan demikian, ini yang luar biasa, the more you know the word of God, the more you can teach your children. Semakin banyak kita tahu kebenaran firman Tuhan, semakin banyak kita bisa mengajari anak-anak kita. The less you know the word of God, the less you can teach your children. Semakin kita kurang mengetahui kebenaran, maka kita tidak akan bisa mengajari anak-anak kita tentang kebenaran. Sebab itu ada kingdom blessing, ada berkat kerajaan yang memampukan kita melakukan untuk bisa melakukan tujuan Tuhan, dan kita menjadi kesaksian yang indah, teladan yang kuat buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, berkati Tuhan setiap orang tua. Aku berdoa supaya kingdom blessing ini mengalir atas mereka. Orang tua menjadi teladan yang kuat, dan anak-anak akan melihat teladan ini dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih, aku lepaskan berkat ini supaya anak-anak juga melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan sampai pada destiny sasaran yang Tuhan inginkan. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. God's lover. Kalau Anda dapatkan berkat dari tayangan ini, jangan lupa subscribe dan sharekan kepada banyak saudara-saudara kita. Haleluya.